Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma taqabbal qulubana bi dzikrika wa atim ni'mataka wa asli alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yakun wa gfirna ma la ya'lamun. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan takiru biha dunub wa tusbihu biha al-qulub wa tatoliku biha al-rusub wa talubi as-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil mukarram wal mukhtaram, segenap para jamaah pengajian mingguan Pondok Pesantren Saragawan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sama kita muliakan yang kita cintai jadi Rasulullah SAW yang alhamdulillah hadir tengah-tengah kita, Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan As-Segar, Al-Habib Rizal bin Muhammad Al-Habsi, Al-Habib Abdul Rahman Al-Tullah bin Abdul Rahman Al-Tas, dan Al-Ali bin Syed Al-Hadad. Mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, dan mudah-mudahan dimenangkan dalam langkah perjuangannya, dan mudah-mudahan terus dan terus ditambah makom kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang ada di sini mudah-mudahan dengan barokah beliau, berkah sholawat, berkah maulid, berkah ratibul hada, berkah majlis, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia dan akhirat senantiasa diberkahi, amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, 10 menit semoga cukup. Baru saja apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Tas, bagaimana beliau memberikan konsep kepada kita Ishqalima Qaumun Sa'idah. Ending dari perjalanan hidup kita ini adalah kematian. Jadi beruntung enggaknya kita itu bukan hari ini, bukan. Hari ini kita masih doyan maulid, hari ini masih doyan ngaji, masih sholat. Wallahu a'lam, mati kita nggak tahu. Hari ini kita masih berbuat baik, nggak tahu ntar mati gimana. Tapi bersyukur kita melihat orang-orang yang telah beruntung seminggu ini luar biasa ya. Dalam sehari kaget luar biasa kita ini. Ini yang harus kita kejar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala agar mematikan kita dalam keadaan seperti mereka orang. Yang pertama Nyai Ani binti Mi'in ya. Yang beliau saya sangat yakin mati itu dalam keadaan husnul khatimah. Yang saya rasa, yang saya takutin begini sebenarnya. Ketika beliau meninggal, saya ada rasa takut ketika apa yang saya ucapkan ini saya nggak bisa memenuhi. Karena saya janji. Ketika beliau nanya kepada saya, Ustaz nanti kalau saya mati bagaimana ya? Kalau mau mati bagaimana ya? Ya tenang Nyai, saya yang ngurusin. Saya bakal istimewain Nyai. Terus buat bagaimana ya? Tenang. Pokoknya saya kalau perlu saya sholatin di sini, saya sholatin. Dan sebelum, karena Nyai cinta maulid, sebelum Nyai dikuburin, biar disolatin saya bacain dulu maulid. Tapi ada rasa takutnya apa yang saya ucapin ini nggak terjadi. Tapi Allah memberikan karunia kepada Nyai luar biasa. Beliau disolatin di sini, saya yang nyolatin, kemudian kita bacakan maulid Syekh semuanya. Barokah luar biasa. Jadi hal yang begini yang kita kejar ini mati yang begini. Karena orang kalau udah mati dia dibacain maulid Syekh secara khusus buat diri dia depan jenazah ini,
Itu Habib Ali sendiri dengan janjinya itu yang akan membackup. Kenapa? Saking besarnya barokah daripada maulid itu dulu. Kemudian sampai saya ke sana itu menalkin segala macam. Ini luar biasa. Seperti orang nggak meninggal. Jadi di kuburannya ini seperti orang meninggal. Orang kalau orang nih ada orang mati, tapi nggak terasa orang mati, itu orang mati itu bagus karena nggak serem. Paham nggak kira-kira itu? Karena ada orang mati ini serem ya. Habis mati ini serem. Kan tempat si itu kan tuh, tempat tukang duduk situ kan tuh, tempat perembatannya itu. Makanya orang bertamaman di situ. Hangat rasanya. Pas tempat Lukman itu, sama si sepur situ. Hangat. Jadi nggak serem, karena emang begitu. Orang kalau mati husnul khotimah itu nggak serem, dihilangkan rasa itu. Kemudian Cirapa luar biasa. Kadang saya punya anak ini, kenapa anak saya nggak saya sekolahin? Di antaranya zaman saya mondok dulu itu ada apa itu cerita santri itu mati di kobong. Mati di kobong. Ketika dia sakit dibawa pulang orang Lampung. Kemudian kata Pak Wahab katanya itu orang tuh yang walaupun dia mati di rumahnya gitu ya, tapi dia dalam keadaan dia nyantri, maka setiap kita ngaji itu dia dapat pahalanya itu. Berarti dia mati itu dalam keadaan syahid. Terus tidak akan pernah dilupakan oleh sang guru. Itu tuh kehebatan. Makanya mahalnya santri ini bukan dia dekat dengan guru, bukan. Tetapi yang harus dekat itu hati. Hati kita kepada guru gimana? Bukan zahir. Kalau jasad dekat itu gampang. Tapi hati kita tersambung gak kepada guru? Karena kalau hati sampai tersambung kepada guru, maka si guru itu yang akan menjamin. Nyai Ani itu saya luar biasa. Walaupun saya masih anak-anak, masih bocah, beliau yang udah nenek-nenek luar biasa, tapi tetap adab dia kepada saya itu luar biasa. Jadi menisbatkan benar-benar saya dianggap sebagai gurunya. Walaupun kita anggap saya ini bukan gurunya kan, karena saya anggap saya ini cucu lah, beliau ini nenek-nenek, saya anggap nyai saya sendiri. Tapi beliau tetap menisbatkan diri saya ini sebagai gurunya. Bahkan dapat dia sesuatu hal yang begitu karena ketersambungan hati dia mau itu. Kira apa? Mudah-mudahan Bapak diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Emang sakit. Ketika orang tua yang zaman di dukun itu sakit. Terus gak lama kemarin temannya Holil sekolah Holil sama sakit, dibawa ke rumahnya meninggal. Holil situ kobong kosong ya biasa aja. Meninggal di kubur, jadi sakit dari kubur dibawa ke rumah meninggal di rumah. Jadi rasa ini yang keberuntungan buat orang tua itu. Makanya Ipai berserta bini, yang penting satu sabar. Kenapa? Karena udah dijamin anak kita ini dijamin. Apalagi saya dengar, ya beliau memang luar biasa. Apa memang dengan sholawat luar biasa. Ada ke orang tua juga luar biasa. Apalagi orang tua yang udah niat pemondokan. Itu sesuatu yang sangat berharga itu, yang gak bisa dinilai dengan ibadah-ibadah lain, gak bisa itu. Yang penting sabar. Dan kalian di sini di Gojal semuanya teman-teman yang kecil-kecil, dan termasuk saya pribadi, bagaimana kita bisa mati dalam keadaan seperti ini? Iskalimat al-maut sahidan, hidup mulia dan kemudian mati dalam keadaan syahid. Ini neneknya saya ini dalam keadaan syahid. Ini Rafa mati dalam keadaan syahid. Mulia di hidupnya karena selalu nisbat kepada majlis. Selalu hati ini majlis. Orang kalau hati udah ke majlis, hatinya kepada Rasulullah, hatinya udah ke wali, ini udah gak lagi urusan yang bisa menghalangi dia kepada Rasulullah, gak ada. Langsung sampai itu. Ini luar biasa. Ini yang harus kita ambil di pengajian. Maka saya pesan kepada ibu semua, teman-teman semua, ngaji ini bukan untuk pintar, bukan, tapi untuk benar. Ngaji ini untuk bagaimana kita jadi nanti mati ini kita bersama dengan guru-guru kita. Kita bisa dengan wali-wali yang kita wasuli, kita bisa bersama Rasulullah. Itu tujuan hidup kita itu tujuan. Makanya saya pesan semuanya, ayo hibur. Kalian yang bisa menghibur-hibur teman-temannya semua, ya siapa namanya?
Sebenarnya Ciko segala macam ada semua. Anak kecil ditarik teman itu teman ente itu barokah, ente ngaji ke sono begadangin itu barokah. Jangan ngomongin hantu. Dan saya pesan kepada ibu-ibunya walaupun dia sekolah biarin dia begadang ke sono biarin. Biar nanti nasib anak kita itu seperti itu. Pengen nggak kira-kira anak kita mati begitu? Pengen nggak? Itu surga, ucapannya surga itu. Makanya saya maholin biarin lu mondok baik kenapa? Karena kita pengen anak kita ini seperti santri-santri yang lain mendapatkan kebarokahan buat orang tuanya begitu luar biasa itu. Jadi saya pesan kepada ibu-ibu, kalau anak kita nanti begadang untuk menemani temennya nih, serapa masih di sini ya serapa batu. Asal itu. Kalau ada Muhammad, jadi biarin jangan pulang dulu, kalau pulang di sekolah jangan. Kalaupun besok dia misalnya kesiangan, biarin. Tinggal setiap hari ini begini biar dia dapat kebarokahannya. Dan semuanya saya pesan kalian ngaji kudu ikhlas, ridho lillahi ta'ala yang benar. Saya jatah kalian ngaji sejam-sejam, ikutin jangan jangan. Paham gitu kan? Jadi mulia ini, karena ini orang-orang mulia ini gitu mulia. Saya ngomong sendiri bahwa mereka mati dalam keadaan mulia, dan belum tentu kita mati dalam keadaan seperti mereka. Jadi mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baik sahabat, pokoknya udah luar biasa. Kita tinggal jaga kehidupan ente sekarang. Anak ente udah luar biasa. Jadi saya ini udah luar biasa. Tinggal anaknya, cucunya yang menjaga. Kemudian teman-teman di sini yang saya biasa duduk dengan saya ini. Bagaimana gue bisa kayak jadi saya ini? Nggak ada. Di mana orang jenazah disolatin, dibaca maulid di mana? Kecuali mungkin para habaib, iya. Mungkin kalau enggak. Itu kemuliaan yang saya ingin dapatkan daripada ibu-ibu sekalian dari nyanyi-nyanyi yang selalu mendukung saya berikan. Dan saya tidak akan pernah menarik omongan saya sendiri, nggak akan pernah. Jadi mudah-mudahan jagain hati terus. Jadi momen ini momen sedih, tapi ini momen bahagia ini. Momen bahagia bagi beliau-beliau nih. Saya ini, kemudian Garapa, kemudian nyanyinya siapa tuh? Nyanyinya Bang Imam semua. Anak-anak apa doyan maulid, doyan ngaji, itu langsung sampai itu ke orang tuanya itu. Sedih segala macam, tapi bagus luar biasa itu barokahnya. Makanya sekarang saya pesan ngaji zaman ini. Bukan untuk bisa, bukan. Bijak bisa nomor 18. Yang penting kita sudah koma. Apalagi sekarang udah tanggal 1 Zulhijjah yang luar biasa, kita udah makin cepat usia kita bertambah terus. Jika terasa udah bulan haji lagi aja. Tanggal puasa Tarwiyah, puasa Arafah jangan tinggalin. Saya insya Allah nanti kita lebaran itu hari Senin sama kayak semua. Ya, hari Senin tetap kalau minggunya ngaji. Puasa Tarwiyah itu hari Sabtu, puasa Arafah itu hari Minggu kok. Jadi tetap ngaji, kita tetap ngaji. Malam Senin itu takbiran. Ya, udah jangan macam-macam, udah jangan. Kita tuh terlalu banyak dunia ini udah begini-begini doang, udah dunia udah tua. Udah jangan lagi kita ngoreng-ngoreng orang yang kagak demen sama kita, udah biarin baik. Apa orang nyaci paki kita diomongin biarin, punya manusia dunia. Udah banyak contohnya. Nyai umur udah 100 lebih, Rafa umurnya baru kemarin sore. Ini kan pelajaran buat kita ini. Bayangin coba, kita nggak tahu besok mungkin rumah kita yang ada pelang kuning, besok mungkin tahlil di rumah kita nggak tahu. Makanya oleh karena itu saya pesan buat diri saya pribadi dan buat keluarga besar saya, para santri semuanya, ingatin konsisten, jangan macam-macam udah hidup. Capek kita dalam berdakwah dibayar pasti dibayar. Capek iya, pusing pasti. Terus biarin ke Bapak. Kita buat Rasulullah harus biarin. Ada waktunya kan, nggak selamanya panas. Akan turun hujan. Jadi jangan pernah berpikir panas terus, susah terus, jangan. Pasti ada baiknya, pasti ada manis. Yang penting hati kita niatin untuk menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai tanda syukur kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nikmat yang sebesar
daripada keimanan kita jadikan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Makanya mudah-mudahan muliakan para habaib semuanya. Jangan aneh-aneh, udah lapang hidup udah. Jangan aneh. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusan-urusan kita dunia akhirat kita digampangin Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus keluarga Sohibul Musibah, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran, dan mudah-mudahan diberikan karunia yang besar dunia wal akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti untuk belajar pun sama di sini kita sholat, biar sholat. Yang mau silakan sholat di sini, jangan dipermasalahin. Lu sholat di mana? Jangan. Yang mau sholat di sini silakan. Saya bikin sholat di sini. Yang enggak terserah. Jadi jangan dibikin sama kayak korban pun, mau korban di sini silakan, potong di sini. Ayo. Yang enggak sholat jangan ribet-ribet, jangan. Udah ke waktunya kita buat ribet-ribet begitu, jangan. Terserah pilihan dari kalian. Semua lihat ikutin hati kalian. Jangan lalu ini jangan. Paham kira-kira? Ya, karena udah terlalu capek, udah terlalu lelah kita ini. Ya, kita fokus bagaimana kita dapetin mati husnul, mati husnul. Amin ya rabbal. Sallallahu salamullah ala rasulillah. Amin.
akan jadi satu orang yang menjadi legenda dan akan terus menerus dikenang. Jadi saya ini orang pertama kali yang disolatkan di sarang tawon, dan setelah disolatkan dibacakan mausif dulu, itu akan dikenang terus. Dan apapun menjadi santri yang dia mati dalam keadaan kecil itu akan dikenang seumur hidup itu. Karena bisa begitu, karena beliau telah mendapat ridho daripada yang soleh tampil. Mereka orang-orang yang dapat ridho dari yang soleh tampil. Mereka hari ini di kuburan itu senang, mereka itu senang, dan mereka mendoakan kita biar kita pun dapat mendapatkan merasakan daripada kenikmatan dan barokah daripada yang soleh tampil. Maka para habaib, doain kami semua biar kami terus di jalan Rasulullah SAW, terus di jalan Thariqah Alawi. Mudah-mudahan kami terus menjadi orang-orang yang terus mengajak orang cinta kawani dan cinta kepada Rasulullah SAW. Terima kasih, mungkin hanya yang saya sampaikan untuk doa Habib Qadir Nasrasikan dari Barokah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.